Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan di saat kami memuji Engkau. Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami harus berkata dan tetap berkata, Engkau baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami rendahkan hati di hadapan Allah. Berbicaralah Engkau, ajarlah setiap kami melalui kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang mendengar. Dan kepada semua kami dianugerahi kemampuan untuk menjadi pelaku firman Allah. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bersama-sama kita akan meneduhkan hati dan membuka hati bagi firman Allah yang berjudul Jangan tetap dalam ketidakdewasaan rohani. Tema firman ini bernada larangan. Jangan tetap dalam ketidakdewasaan rohani. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang telah minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, penulis surat Ibrani akan memulai penjelasan tentang apa yang disebut dengan imamat surgawi Yesus Kristus. Artinya suatu pemahaman pengajaran yang naik level, naik tingkat yang harus dipahami oleh mereka. Yaitu keimaman Yesus Kristus.
Sebab kalau kita baca kitab Ibrani, di sana dijelaskan Yesus adalah imam besar kita. Tetapi sebelum sampai kepada pengajaran itu, saudara, penulis Ibrani ini tidak yakin bahwa pembacanya atau penerima surat itu sudah siap untuk menerima apa yang harus diajarkan. Tentu saja untuk memahami kebenaran ini, saudara harus baca kitab Ibrani. Mereka tidak siap. Tahukah saudara bahwa kesiapan itu masalahnya bukan karena penulis Ibrani ini adalah seorang guru yang lamban, bukan. Melainkan karena mereka yang menerima surat itu adalah para pendengar yang lamban. Jadi bukan terletak pada persoalan guru yang mengajar, tapi pada mereka yang lamban untuk mendengar. Kalau Bapak Ibu baca pasal 5 ayat 11 dan juga pasal 6 ayat 12. Di ayat itu kita menemukan disebutkan mereka lamban. Lamban. Kata lamban, saudaraku sekalian, melukiskan suatu keadaan rohani yang bersifat apatis. Apatis itu artinya masa bodoh dan malas. Sehingga mereka tidak dapat bertumbuh secara rohani. Sampai di sini saya mau katakan, seseorang atau orang Kristen tidak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani kalau dia tidak tertarik pada firman Allah. Bisa dipastikan. Mau ngomong apapun. Sekali lagi, tidak akan pernah bertumbuh. Kalau dia malas, dia tertarik pada firman atau lamban, dan itulah persoalan yang disebutkan oleh penulis Ibrani dari nats yang kita baca ini. Saya pikir sangat didasari pada satu pemahaman teologi yang dalam ketika seorang menciptakan lagu sekolah minggu yang berkata, baca kitab suci kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, yaitu Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kelambanan atau masa bodoh, apatis. Seseorang yang masa bodoh pada firman tidak akan pernah bertumbuh. Tapi mereka yang bertumbuh adalah mereka yang antusias. Antusias untuk mendengar firman. Memiliki rasa lapar dan haus yang mendalam pada firman itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perlu malam hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Apakah saya, saudara, kita semua tergolong pada orang yang tidak dewasa secara rohani? Maka sekali lagi jangan tetap dalam ketidakdewasaan rohani. Dari ayat yang kita baca ini, saudaraku, kita menemukan ada 4 ciri ketidakrohanian atau ketidakdewasaan secara rohani pada seseorang. Tidak dewasa secara rohani, bukan secara fisik. Saudara,
Yang pertama yang disebutkan oleh penulis Ibrani adalah ketidakdewasaan secara rohani adalah seseorang yang lamban dalam hal mendengar firman Allah. Ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Saudara-saudara, lamban tadi saya sudah sebut di awal artinya masa bodoh. Apatis. Bahkan saudaraku sekalian, diakui atau tidak, sekarang ini ada banyak orang lebih tertarik untuk mendengar hal-hal yang bersifat umum dibanding dengan kerinduan mendengar firman Allah. Nah, di dalam gambar itu kalau saudara lihat, jadi seseorang itu membuka telinga selebar-lebarnya pada media sosial. Bahkan di gereja pun sudah ada yang beginian. Tidak ada lagi keengganan untuk chatting sama seseorang di saat firman disampaikan. Untuk menonton sesuatu di handphone atau di tablet yang tidak ada hubungannya dengan firman yang disampaikan. Saudara-saudara, maka kalau seperti ini cara gaya hidup seseorang, maka dia akan mendengar firman sepotong-sepotong dan tidak sempurna. Sehingga dia datang beribadah, dengar khotbah, dengar firman, hanya sepotong-sepotong, tidak pernah lengkap. Makanya selalu saya bilang, kalau bisa, usahakan jangan jalan-jalan selama ibadah. Apalagi sudah khotbah. Kecuali sudah tak tertahankan lagi. Saudara, hati-hati, ini lamban. Orang-orang percaya mulai mengalami kemunduran secara rohani dalam konteks kitab Ibrani. Dengan mereka menyimpang dari firman Allah, pasal 2 ayat 1 sampai 4 dari kitab Ibrani. Di sana dijelaskan mereka menyimpang dari firman Allah. Dan lebih berbahaya lagi, meragukan firman Allah. Pasal 3 ayat 7 saudara baca. Dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat 13. Mereka meragukan. Menyimpang dari firman dan meragukan firman. Itu disebabkan oleh karena kelambanan. Tidak tertarik untuk dengar firman. Akibatnya saudaraku sekalian, mereka menjadi lamban dalam hal mendengar. Mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat menerima, apalagi menerapkannya. Itulah situasi yang sedang terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang menerima surat Ibrani. Saudara, tapi sangat berbeda dengan satu gereja jemaat yang ada di Tesalonika. Orang ini bertolak belakang dengan apa yang ada disebut dalam kitab Ibrani. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 itu, ini kehebatan orang Tesalonika, jemaat di Tesalonika. Dan karena itulah kami, kata Paulus, tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Sekali lagi, Paulus berkata bersaksi, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu.
bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Inilah ciri ketidakdewasaan rohani yang pertama, yaitu kelambanan dalam hal mendengar firman Allah. Belajar dari apa yang disebut dalam kitab Ibrani. Yang kedua, ciri yang kedua adalah seseorang disebut tidak dewasa secara rohani adalah tidak dapat mengajar atau membagikan firman Allah kepada orang lain. Ayat 12a. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Berarti mereka sudah cukup lama dari segi waktu ya. Menurut ayat ini. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Saudara, memang kita harus akui. Tidak semua orang memiliki karunia mengajar. Sekali lagi. Tidak semua orang memiliki karunia mengajar. Tetapi saudara-saudara, setiap kita dipanggil untuk berbagi atau membagikan firman Allah yang sudah kita peroleh, yang sudah kita terima, yang sudah kita yakini seharusnya dibagikan kepada orang lain. Dan kesanggupan untuk membagikan kebenaran rohani kepada orang lain, itu merupakan ciri kedewasaan rohani, kesanggupan. Tapi ketidaksanggupan, ketidakmampuan berbagi, itu adalah menunjukkan ketidakdewasaan. Para penerima surat Ibrani menurut teks ini sudah diselamatkan cukup lama. Dengan pengertian mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dari segi usia kekristenan mereka sudah cukup lama. Sehingga mereka seharusnya dapat membagikan kebenaran Allah kepada orang lain. Sampai sejauh ini, seberapa sering dan kapan saudara dalam hidupmu berbagi firman kepada orang lain? Kapan terakhirnya? Kapan terakhirnya engkau membagikan firman kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung? Atau hanya gosipkah yang kita bagikan? Kabar burungkah yang kita bagikan? Fitnahkah yang kita bagikan? Yang tidak membangun seseorang, tapi hanya memperlemah orang itu. Saudara, ini kebenaran yang disampaikan oleh penulis Ibrani yang harus kita renungkan baik-baik saat ini. Bagi kebenaran, berbagi firman. Adik-adik remaja pemuda, bagi kebenaran. Kalau engkau sudah mendapatkan, bagi. Itu yang harus utama dalam diri kita. Sekali lagi camkan baik-baik, berbagi kebenaran. Dan ketidakmampuan berbagi firman atau dapat mengajar kepada orang lain, tidak sanggup mengajar, membagikan. Itulah ciri yang kedua yang disebut oleh penulis Ibrani sebagai ciri menunjukkan bahwa mereka tidak dewasa secara rohani.
kedewasaan rohani tidak diukur dari umur yang dimiliki seseorang. Maka kita sebagai orang tua yang sudah berumur harus malu melihat ada orang-orang muda yang dari segi usia mereka masih sangat muda, tapi memiliki tingkat kerohanian yang sangat baik. Dan sekarang banyak terjadi itu. Orang tuanya kalah dibanding dengan anak-anaknya. Anak-anaknya lebih rohani daripada orang tuanya. Saudara, itu yang kedua. Maka sekali lagi jangan tetap berada dalam ketidakdewasaan rohani. Jangan berkata bukan tugas saya membagikan itu. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang berkata bahwa tugas mengabarkan Injil berbagi firman adalah tugas orang-orang tertentu. Tak ada, cari ayatnya. Tapi siapa yang sudah memahami, siapa yang sudah menerima, yang mengalami kasih karunia Allah, dia wajib berbagi kepada yang lain. Yang ketiga, ciri ketiga dari ketidakdewasaan menurut ayat ini di ayat 12b sampai ayat 13 yang kita baca hari ini adalah makan makanan bayi. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Setiap orang yang terus minum susu, ia tidak dapat memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kenapa anak kecil dikasih bubur dan susu? Pertama kita akan berkata, dia belum punya gigi. Kedua, ususnya masih halus, lembut. Artinya belum mampu untuk memproses makanan-makanan yang keras. Tapi kalau kita minum susu, makanan-makanan yang lembut, memang tidak perlu usaha. Malah pernah ada seseorang makan bubur, dia bilang keras sekali lah, susah kali makannya. Enggak, paling karena menolak, enggak suka bubur. Tapi yang namanya bubur kan enggak perlu dikunyah lama, karena dia sudah lembut. Saudara sekalian, susu adalah makanan untuk bayi. Penulis kitab Ibrani itu memakai kata itu. Makanan keras itu untuk orang yang sudah dewasa, yang mempunyai gigi. Penulis surat Ibrani mendefinisikan atau mengartikan susu sebagai asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Ayat 12 ya, disebutkan itu. Makanan keras dari firman Allah. Sekali lagi, makanan keras dari firman Allah atau yang disebut makanan keras dalam kaitannya dengan firman Allah adalah ajaran tentang pelayanan Tuhan Yesus dalam konteks ini sebagai imam besar di surga. Jadi beranjak dari pembahasan itu kan bukan dasar-dasar lagi yang kalau sudah bicara mengenai keimaman Yesus Kristus sebagai imam besar, itu bukan lagi ajaran-ajaran pokok. Itu sudah ajaran-ajaran yang naik level, artinya ajaran yang sudah lebih tinggi. Untuk sekolah minggu tidak bisa diajarkan Yesus sebagai imam besar yang ada di sorga, sulit dia menerima itu.
Kita tidak bisa berbicara kepada anak-anak kecil tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tak mengerti dia itu. Tetapi bagi orang yang sudah dewasa, dia harus memahami itu. Harus tahu sampai ke situ. Tapi Paulus bilang, sebenarnya saya sudah mau sampai, penulis Ibrani itu bilang, sebenarnya sudah mau sampai ke sana. Tapi ternyata kamu belum bisa. Makanya tadi disebut susah untuk dijelaskan kepada mereka. Disebabkan oleh karena kelambanan untuk mendengar. Penulis ingin memberikan mereka makanan keras. Makanan keras tapi mereka belum siap untuk menerimanya. Adakah firman yang disampaikan kepada saudara? Dan yang saudara tahu itu adalah sebuah kebenaran dan tertulis dalam Alkitab. Tapi ketika itu disampaikan kepadamu, engkau bersungut, engkau marah, engkau protes, engkau masukkan ide-idemu ke situ dengan berbagai macam alasan. Menunjukkan bahwa betapa kita belum bisa makan makanan keras, tetapi makanan baik, makanan yang lembut-lembut. Makanan yang lembut-lembut secara rohani. Tuhan Yesus itu juru selamat. Itu makanan-makanan lembut. Tapi kalau sudah bicara pengorbanan, bicara penyangkalan diri, bicara kedatangan Kristus yang kedua kali, bicara keimaman Yesus sebagai imam besar Allah. Nggak sampai aku ke situ. Tapi dari segi waktu, penulis bilang seharusnya kamu sudah mengerti. Tapi kenapa engkau tidak pernah sampai ke sana? Karena kelambanan untuk mendengar. Saudara, masihkah saudara mau bergantung kepada susu? Makanan-makanan bayi yang halus. Itu menunjukkan jangan sampai ada firman yang menyinggung perasaanmu. Kalau ada khotbah dianggap keras, menyinggung perasaan kita. Seseorang berkata, pendeta kurang kerjaan. Itu pendeta sengaja bicara untuk menyinggung saya. Untuk menegur saya. Padahal saudara tahu itu sebuah kebenaran. Dan sesungguhnya pun saudara bahwa yang disampaikan itu sebuah kebenaran. Tapi saudara menolak. Itu menunjukkan orang itu belum dewasa secara rohani. Yang keempat terakhir. Ciri yang keempat yang menunjukkan ketidakdewasaan secara rohani di ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang memiliki indera yang terlatih. Oke. Memiliki indera yang terlatih. Terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Berarti yang keempat saudara, ciri ketidakdewasaan rohani itu adalah tidak cakap menggunakan firman Allah. Tidak cakap, tidak sanggup membedakan firman, menggunakan firman Allah. Di ayat terakhir itu disebut harusnya memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apabila kita bertumbuh dalam firman Allah, kita belajar untuk menggunakannya dalam kehidupan keseharian kita. Mau serajin apapun saudara menulisi khotbah yang disampaikan, saudara tulisi, itu bagus. Tapi kalau hanya berhenti di sebuah tulisan, tidak ada aplikasi. Tidak pernah mau dituruti, dilakukan apa yang dia dengar dan dia tahu, dia percaya sebuah kebenaran. Itu menunjukkan ketidakcakapan
untuk menggunakan firman. Apabila kita menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ayat itu tadi menyebutkan itu berarti melatih indera, ya, melatih indera. Ya, sekali lagi. Ya, memiliki indera yang terlatih. Indera yang bagaimana? Indera rohani. Dan kalau indera rohani kita terlatih akan sanggup mengembangkan atau memberikan kita kesanggupan untuk membedakan hal-hal baik atau yang sesuai dengan kebenaran dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Seringkali kita mengesampingkan firman hanya untuk menyenangkan hati kita. Maksudnya kita berkata bukan seperti itu. Padahal kita tahu seperti itu. Tapi sengaja kita kesampingkan supaya menyelamatkan kesenangan pribadi kita. Misalnya kenapa tidak gereja? Orang bilang bukan ke gereja itu yang penting. Yang penting dimanapun kita berada hati kita tertuju pada Tuhan. Itu kan pembelaan. Tapi yang salah. Dan itu dipakai sebagai senjata. Karena yang dilihat Allah itu bukan soal kita hadir di gereja atau tidak. Tapi bagaimana kita percaya kepada Dia. Ada orang yang membela diri untuk menyelamatkan dirinya dalam arti supaya dia tidak merasa tertuduh kalau tidak beribadah. Tapi apakah orang-orang bodoh, orang Kristen yang ada di seluruh dunia? Apakah mereka orang-orang bodoh yang ada di seluruh dunia? Yang selalu hadir beribadah di gereja mereka masing-masing. Saudara-saudara, itu hal-hal yang sederhana. Jadi apa yang kita tahu sebagai orang yang dewasa rohaninya, tahu itu kebenaran, dia akan lakukan. Tidak di otak-atiknya. Kesanggupan untuk membedakan apa yang baik dan apa yang jahat merupakan bagian yang sangat penting dalam kedewasaan Kristen. Sama dengan seorang anak kecil. Dari segi umur masih sangat kecil, maka bisa dipastikan dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan benar. Latih indera rohani kita untuk semakin peka dan sensitif pada kebenaran firman Allah. Tapi kalau saudara mau berkata, aku mau begini-begini saja terus, itu urusanmu. Engkau tahu itu kebenaran, sengaja engkau langgar, itu urusanmu. Saudara, pahamilah sekali lagi, jangan tetap dalam ketidakdewasaan rohani. Tapi mari kita berjuang. Mari kita berupaya. Supaya hal-hal ini tidak menguasai diri kita. Yang harus kita hindari. Jangan lamban dalam hal mendengar firman. Mau siapapun yang menyampaikan sejauh itu masih benar, tidak bertentangan dengan firman, buka hati untuk itu. Jangan langsung bilang aku lebih tahu dari dia. Langsung kita tutup hati untuk kebenaran. Jangan lamban, jangan masa bodoh. Mulai sekarang sebagai tanda kita dewasa, mulai belajar. Membagikan kalau engkau dikaruniakan karunia mengajar, ajar orang tentang firman. Dan kalau tidak mempunyai karunia mengajar, minimal engkau berbagi. Yang ketiga, ciri ketidakdewasaan rohani adalah selalu ingin makanan baik. Makanan yang hanya enak di mulut, tapi sesungguhnya untuk orang dewasa itu tidak sehat. Keempat,
Biarlah firman yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita percayakan, kita refleksikan dalam hidup kita. Artinya kita melakukannya, berjuang untuk melakukannya. Dengan kata lain, menjadi cakap dalam menggunakan firman Allah. Jangan tetap dalam ketidakdewasaan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa dan kasih-Mu mengingatkan kami. Supaya kami tidak puas atau tidak selalu berada dalam kekanak-kanakan rohani. Tapi kami mau dewasa. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk keluar dari zona nyaman kami. Keluar dari zona kekanak-kanakan kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.